Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Lionel Messi kembali menghiasi lembaran sejarah sepak bola dunia di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat. Kapten timnas Argentina itu tampil luar biasa sepanjang fase grup dan berhasil mencetak total 6 gol dalam 3 pertandingan, mengantarkan La Albiceleste menyapu bersih seluruh laga penyisihan grup J dengan nilai sempurna 9 poin. Penampilan paling memukau datang pada laga melawan Austria di Stadion Dallas pada 22 Juni 2026, ketika Messi tidak hanya mencetak 2 gol kemenangan 2-0, tetapi sekaligus memecahkan 4 rekor dunia dalam satu malam, termasuk rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol, melampaui legenda Jerman Miroslav Klose. Di laga terakhir melawan Yordania, 28-6, Messi kembali mencetak gol indah sebagai pemain pengganti, membawa Argentina menang 3-1 dan mengakhiri fase grup dengan koleksi 19 gol Piala Dunia secara total. Ada alasan untuk itu. Dia memiliki komitmen dan inilah yang dia tunjukkan. Saya kehabisan kata-kata untuk membicarakan Leo. Lionel Scaloni, Pelati Argentina, Reuters. Messi juga kini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak, kemenangan terbanyak, dan menit bermain terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Di usia 38 tahun, ia membuktikan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang nyaris tak terbendung di panggung terbesar sepak bola dunia. Timnas Argentina memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup J dengan nilai sempurna 9 poin dari 3 kemenangan beruntun, menekuk Aljazair 3-0, Austria 2-0, dan Yordania 3-1. Dengan hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase grup, La Albiceleste membuktikan diri sebagai mesin pertahanan sekaligus serangan yang tak tertandingi. Dalam laga terakhir melawan Yordania, Argentina bermain dengan banyak rotasi, bahkan mengawali laga tanpa Messi sebagai starter. Meski demikian, Giovanni Lo Celso membuka skor lewat tendangan bebas cantik di menit ke-19. Satu-satunya pemain Argentina selain Messi yang mencetak gol langsung dari tendangan bebas di Piala Dunia 2026. Lautaro Martinez menggandakan keunggulan lewat penalti di menit ke-31, sebelum Messi masuk dan kembali mengukir namanya di papan skor. Di babak 32 besar, Argentina akan menghadapi Tanjung Verde, tim debutan asal Afrika yang mengejutkan dunia, pada Sabtu, 4 Juli 2026 pukul 5 WIB di Stadion Hard Rock, Miami. Meski diprediksi lolos dengan mudah, tim asuhan Scaloni tidak boleh meremehkan semangat tim-tim debutan. Jika terus melaju, La Albiceleste berpotensi bertemu Kolombia di perempat final dan, dalam skenario paling ditunggu dunia, menghadapi Portugal atau Prancis di semifinal. Kylian Mbappé benar-benar menjelma menjadi monster di Piala Dunia 2026. Kapten Prancis berusia 27 tahun itu mengoleksi 4 gol dan 2 assist sepanjang 3 laga fase grup, membantu Les Bleus menyapu bersih grup I dengan kemenangan atas Senegal 3-1, Irak 3-0, dan Norwegia 4-1. Prancis menutup fase grup dengan total 10 gol, dan hanya kebobolan 2 kali. Momen terbaik Mbappé datang saat melawan Irak di Stadion Philadelphia. Ia memborong 2 gol, di menit ke-14 lewat umpan Michael Olise, dan menit ke-54 berkat kerja sama apik dengan Dembele, sebelum Ousmane Dembele menutup pesta kemenangan 3-0. Dembele sendiri tampil spektakuler di laga terakhir versus Norwegia dengan mencetak hat-trick pada babak pertama, sementara Mbappé menyumbang 2 assist kunci. Gaya bermainnya mengingatkan saya pada diri saya saat berada di puncak performa. Dia adalah salah satu pemain terbaik di sepak bola saat ini. Ronaldo, R9, Kepada L Equipe. Dengan total 20 kontribusi gol, 16 gol dan 4 assist, sepanjang karirnya di Piala Dunia, Mbappé kini menyamai legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencapaian terbaik kedua dalam sejarah, hanya di bawah Messi dengan 26 kontribusi. Meski statistiknya memukau, Mbappé menegaskan bahwa ambisinya bukan mengejar sepatu emas, melainkan membawa Prancis meraih gelar juara. Di babak 32 besar, Prancis akan menghadapi Swedia pada 1 Juli 2026. Fase grup Piala Dunia 2026 telah resmi berakhir dengan 72 pertandingan dan 215 gol tercipta dalam 17 hari penuh drama. Kini, babak 32 besar, fase nokaut pertama dalam sejarah Piala Dunia dengan 48 peserta, resmi bergulir mulai 29 Juni hingga 4 Juli 2026. Babak 32 besar dibuka oleh laga Afrika Selatan versus Kanada, 29-6, disusul oleh Brasil melawan Jepang di Houston pada malam yang sama.
Pelatih Carlo Ancelotti menyebut laga Brasil versus Jepang bak pertandingan final, karena satu kekalahan langsung mengakhiri perjalanan. Belanda menghadapi Maroko di laga penuh gengsi, sementara Jerman bertemu Paraguay dalam adu kekuatan antara pemimpin Eropa dan Amerika Latin. Pekan kedua fase knockout, 1 hingga 4 Juli, menghadirkan laga-laga yang paling ditunggu. Prancis versus Swedia, Inggris versus RD Kongo, Spanyol versus Austria, Portugal versus Kroasia, dan puncaknya Argentina versus Tanjung Verde pada 4 Juli. Para juara grup yang lolos dengan nilai sempurna adalah Meksiko, Swiss, Brasil, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, Prancis, Argentina, Kolombia, dan Inggris. Kisah mengejutkan datang dari Tanjung Verde yang lolos sebagai peringkat ketiga terbaik meski hanya meraih 3 hasil seri. Tim dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke fase gugur Piala Dunia. Pemenang dari 16 duel ini akan melangkah ke babak 16 besar pada 5 hingga 8 Juli 2026, sebelum turnamen berlanjut menuju final akbar di MetLife Stadium, New York, pada 19 Juli 2026. Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko resmi menjadi edisi terbesar dan paling revolusioner dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini melibatkan 48 negara peserta, meningkat signifikan dari format 32 tim yang bertahan sejak 1998 dan digelar di 3 negara sekaligus dengan 16 kota penyelenggara. Format baru yang paling dirasakan dampaknya adalah hadirnya babak 32 besar dalam fase knockout. Seluruh 48 tim dibagi ke dalam 12 grup berisi 4 tim, di mana 2 terbaik dari setiap grup dan 8 tim peringkat ketiga terbaik, total 32 tim, berhak melaju ke fase gugur. Sistem ini secara matematis meningkatkan peluang lolos setiap tim dari 50% menjadi 66,67%, sekaligus membuat total pertandingan melonjak dari 64 menjadi 104 laga dalam satu turnamen. Pertandingan pembuka berlangsung pada 11 Juni 2026 di Estadio Azteca, Mexico City, kota yang mencetak rekor sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 3 kali, 1970, 1986, dan 2026. Final akbar dijadwalkan bergulir di MetLife Stadium, New York, pada 19 Juli 2026 pukul 15 waktu setempat atau 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di Indonesia, TVRI menjadi pemegang hak siar eksklusif dan menayangkan semua pertandingan secara gratis, bekerja sama dengan platform streaming Maxstream TV dan Volaplay.